Temanku ada dua. Musik. Senyumnya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Terlebih lagi hari ini kami boleh beribadah Paskah bersama. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan ada atas setiap kami, baik yang di studio, baik pun adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Berkatilah ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji lebih lagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita nyanyi lagi ya adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi sambil nari. Siap adik-adik? Siap! Siapa di sini yang merasa bahagia? Bahagia tidak? Bahagia dong, yang semangat! Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita boleh joget. Oh iya, adik-adik semua harus bangkit berdiri nih. Siap-siap. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tanganmu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
baru ya adik-adik. Adik-adik kalau yang di rumah tetap bangkit berdiri. Ikuti teman-teman yang ada di studio, oke? Oke. Langsung berangkat dong. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya adik-adik, adik-adik sudah capek belum ya? Yeay, jangan tetap semangat maksud Kak Hana. Yuk tetap berdiri, kita mau menyanyi lagu melompat-melompat nih. Ayo adik-adik, melompat bersama kami di sini. Ayo yang di studio bergerak. Melompat ke depan, Melompat ke depan, melompat ke belakang. melompat ke belakang, Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, Melompat ke kanan, melompat ke kiri. melompat ke kiri, Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Sekali lagi yuk. Melompat ke depan, Melompat ke depan, melompat ke belakang. melompat ke belakang, Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus bangkit. Melompat ke kanan, Melompat ke kanan, melompat ke kiri. melompat ke kiri, Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Yeay, tepuk tangannya dong. Oke, adik-adik. Semua yang di rumah duduk yuk. Karena kita mau mendengarkan apa adik-adik? Firman Tuhan. Sudah
Sudah siap ya untuk mendengarkan firman? Tapi sebelum itu, yuk kita mau menyanyi. Yesus ku panggil. Kita panggil Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Oke? Siap-siap. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, siapkan hatimu, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami dan telinga kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan dan kami ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik Rocky, sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sekarang kakak kasih waktu, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Ya, buka Alkitabnya disiapkan, ayo cepet. Kakak kasih waktu sebentar. Setelah itu, baru kita akan mulai untuk firman Tuhan hari ini. Kak mau mengucap syukur. Kita mau mengucap syukur semua ya, karena ini kita bisa beribadah lagi di tempat ini. Nah, sekarang adik-adik Rocky, kakak mau bertanya dulu nih sebelum kita mulai. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan April. Kita memperingati ada 2 peristiwa penting adik-adik. Adik-adik tahu nggak peristiwa apa itu? Ya, yang pertama adalah peristiwa kematian daripada Yesus Kristus. Yang kedua adalah kebangkitannya, yaitu kita peringati sebagai Paskah di hari ini. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita buka Alkitab kita. Oke, adik-adik. Yuk, kita buka di 1 Korintus 15. Ini kakak udah tandai nih Alkitabnya. Di 1 Korintus 15 di ayat 16 sampai dengan 20. Yuk kita baca sama-sama. Ayatnya nggak terlalu banyak kok adik-adik. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah baca ini.
Adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita mengucap syukur ya bahwa ibadah hari ini tuh spesial, yaitu karena kita memperingati kebangkitan Tuhan. Setelah Yesus Kristus disalibkan di kayu salib, Dia menebus dosa kita, dosa kakak, dosa adik-adik semuanya, dan juga kita semua itu dosanya telah ditebus oleh Tuhan. Pengorbanannya itu sangat besar. Seperti yang adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang tidak berdosa. Dia orang benar. Dia adalah orang benar, tidak berdosa, orang yang taat kepada Bapaknya. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tapi Dia mau dan rela untuk disalib, yaitu untuk menebus dosa kita, bukan dosanya Dia, bukan dosanya Yesus yang Dia tebus, bukan dosanya sendiri, tapi dosa kita yang ditebus ya adik-adik ya. Itu membuktikan bahwa pengorbanannya itu besar, pengorbanannya itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah sekarang di yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus ayat 15 ayat 16 dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di sini dibilang berarti dan di ayat seterusnya bahwa kalau orang mati tidak dibangkitkan, Kristus tidak dibangkitkan. Berarti orang yang percaya kepada Kristus pun memiliki pengharapan yang salah. Ya kan adik-adik ya di sini. Nah, tapi di ayat 20 dibilang bahwa tetapi yang benar. Nah, ini ya, garis bawahi, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, di sini dibilang tapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan. Berarti kita sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus adalah orang-orang yang Kristus telah dibangkitkan, berarti kita adalah orang yang benar. Ya adik-adik ya. Nah, dari situ bahwa membuktikan bahwa pengorbanannya itu luar biasa. Sekarang kita mau belajar apa sih yang bisa kita ambil di dalam perayaan Paskah ini, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Di atas kayu salib, Dia mau untuk menebus dosa kita semua. Adik-adik, Yesus ini kan adalah pribadi yang taat ya. Berarti apa yang bisa dapat kita pelajari dari ketaatannya Tuhan Yesus ini? Iya, sebagai kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dengan ketaatannya berarti dalam kehidupan kita juga, Tuhan juga mau untuk kita hidup taat kepadanya, yaitu melalui apa adik-adik? Kalau kita di sini itu adalah seperti biasa, rajin berdoa, rajin baca firman, lalu apalagi menolong orang tua adik-adik. Kita semua menolong orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, kita berbuat baik. Nah itu ya adik-adik ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, supaya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak sia-sia. Itu ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kakak mau kita membaca dan menghafal ayat hafalan. Oke, buka lagi Alkitabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk buka lagi Alkitabnya. Ya, sekarang kita mau baca sama-sama nih Yohanes 3 ayat 16 sebelum kita menghafal. Oke? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk sekarang Alkitabnya ditaruh, kita sama-sama lagi. Oke? Ya.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ya adik-adik ya, untuk ayat pedang roh kita untuk hari Minggu ini. Kita mengucap syukur sekali lagi, karena kita memperingati Paskah, itu mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya itu memberi kita keselamatan, dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke adik-adik, sudah selesai untuk firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa yuk. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, dan juga kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan memaknai kebangkitan, kematian dan kebangkitan-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi rema dalam kehidupan adik-adik Eroki, sehingga benar-benar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, semua itu boleh kami lakukan, sehingga kami juga bisa taat kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal, dari nyanyi-nyanyi sampai juga sekarang sudah firman dan juga baca menghafal pedang roh. Sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Kakak mengucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah bersama keluarga, dan Tuhan Yesus memberkati. Elri, sedari kecil salah kak. Oke, ulang lagi ya. El Rocky siap, sedari kecil sudah kuat. Yeay, Tuhan Yesus berkati.